Ya. Oke, Ri. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Iya, saya ada pertanyaan nih tentang CV kan masih bingung ya Pak ya. Hmm. Karena eh, karena nih CV saya masih berantakan nih Pak. Awalnya kayak CV yang kreatif, terus tiba-tiba ke yang ke cover letter Pak. Menurut Bapak tuh kayak susunannya gimana sih Pak? Kalau misalnya saya sebagai content creator, apakah lebih baik saya yang kreatif aja atau kayak kata teman-teman saya pakai CV ATS gitu Pak? Ya, oke aku Iya, jawab dulu ya. Ini basic banget. iya, Ini sebenarnya aku pengen bikin ya, konten Bos. terpisah ya. Jadi setelah beberapa 2-3 tahun terakhir ini aku sharing CV, teman-teman harus paham dulu bahwa memang benar ada namanya CV tipe kreatif, ada CV namanya tipe ATS friendly. Betul. Tapi kamu Iya. juga harus pahami bahwa ATS itu sistem, oke? Yang mengukur seberapa mudahkah gitu ya informasi dari CV itu diekstrak gitu. Nah, sebenarnya CV yang kita sering sebut CV ATS friendly yang simple itu atau Iya. CV tipe kreatif yang kita sebut kreatif itu, CV tipe kreatif tuh kalau dimasukin ke sistem ATS juga ada skornya, paham nggak? Jadi Iya. dua-duanya ini tuh tetap bisa di scan pakai sistem ATS. Oke, disebut friendly karena lebih mudah yang ini daripada yang ini. Oke, itu dulu. Kau Iya. pahami itu dulu. Lebih mudah dibaca. Oke, Iya. tapi bukan lebih mudah diterima. Kenapa? Percuma dong, gampang dibaca, tapi kalau yang dicari nggak ada. Paham ya? Gitu. Paham. Jadi nanti misalkan di jalan ada yang bilang, ATS friendly ku kok malah nggak banyak panggilan. Kreatifku kok mungkin bisa. Atau aku coba di sistem ATS, aku coba scan, kok skor CV kreatifku lebih tinggi dari ATS ku gitu. Barangkali kata kuncinya itu sistem apa? Kuncinya tuh di keywordnya yang ada gitu. Oke, itu dulu ya. Nah, sekarang kita masuk Iya. ke spesifik. Saya sebagai seorang konten kreator, apa yang harus dilakukan? Apakah harus menggunakan CV ATS friendly dan kreatif? Jadi gini, sebelum kamu tanya itu ke aku kan pasti kamu udah punya journey tuh sebelum-sebelumnya. Mungkin kamu Iya. pernah coba menggunakan CV kreatif, mungkin kamu udah coba bikin pakai CV ATS friendly. Nah, barangkali nomor satu dari journey-mu, journey real kamu, kamu udah bisa narik kesimpulan dulu. Sejauh ini mana yang performnya lebih bagus. Kalau dua-duanya memang masih perform bagus, jalanin aja. Kalau yang kreatif lebih bagus performnya daripada ATS friendly, jalanin aja. Kalau yang ATS friendly lebih perform bagus, jalanin aja. Kenapa? Ada orang yang bilang, aku bikin dua, Kak. Tapi dua-duanya bagus semua. Ya aku percaya, jalanin aja. Gitu. Gitu. Bahkan kalau misalkan jurusan kita sama, kita teman seangkatan jurusan kita sama, oke lulusannya bareng satu kampus, misalkan aku cowok kamu juga cowok gitu, apalagi misalkan Iya. usia kita sama, kampusnya sama, pokoknya semuanya sama, belum tentu loh isi CV kita tuh akan sama gitu. Kenapa? Barangkali pengalaman kita selama kuliah tuh beda. Aku kuliah sambil organisasi, kamu kuliah sambil lomba. Itu aja isi CV-nya udah beda Iya. gitu loh. Jadi jangan lihat cuma dari hanya karena gitu aja udah nanti hasilnya beda kayak gitu. Atau mungkin nggak gitu deh, isinya sama aja. Tapi aku ngelamar kerja buat yang sesuai dengan jurusanku aja. Kamu ngelamar kerja buat jurusanmu juga oke, di luar jurusanmu juga oke. Itu aja nanti performnya juga bisa beda gitu. Oke? Jadi buat aku urutan tertinggi Iya. adalah coba kamu ambil data dari historimu sejauh ini. Journeymu sejauh ini gimana? Nanti ke depan aku kasih saran, biar journey kamu itu nanti bisa terukur, coba mulai rekap setiap lamaran yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu lamar kerja itu sebenarnya kan udah ada rekapnya gitu. Misalkan kalau kamu kirim lamaran via email kan di outbox-nya ada. Kalau misalkan kamu lewat Iya. LinkedIn ada tuh di historinya juga. Lewat job portal juga di historinya ada. Tapi kan rekapnya ini tuh kan misah-misah gitu loh, terpisah gitu. Nah, coba nanti kamu bikin misalkan di spreadsheet tertentu atau di Excel gitu ya. Bikin Iya. gitu. Di rekap tanggal sekian, ngelamar loker apa, sesuai jurusan atau enggak. Dapat info lokernya dari mana, ngirim lamarannya lewat apa. Iya. Tanggal 1 ngelamar sebagai
finance staff, ya kan? Iya. Kemudian sesuai jurusan atau enggak? Sesuai. Dapat lokernya dari mana? LinkedIn. Ngirimnya via apa? Email, misalkan gitu. Keterangan, Iya. menunggu respon. Gitu-gitu aja direkap. Semua data rekap tadi nanti bisa untuk banyak hal. Contoh, misalkan tadi, mengukur performa kamu. Ini loh, oh dalam kurun waktu sebulan, aku tuh udah ngirim lamaran tuh 1.000. Dari 1.000 lamaran, gitu, 500 aku kirim pakai CV ATS friendly, 500 aku pakai CV biasa. Dari 1.000 tadi, panggilannya itu ya ada katakanlah 100. Dari 100 yang manggil aku, ternyata 80 itu gara-gara CV kreatif. 20 gara-gara CV ATS friendly. Coba nanti balik lagi. Dari 80 yang CV kreatif, berapa yang sesuai jurusan, berapa yang nggak sesuai jurusan. Jadi bisa dianalisis kayak gitu mulu. Gitu. Yang bagus pertahankan, berarti kan sesuai dengan tipe kamu ngelamar. Oh, berarti ini bagus nih, gitu. Atau analisis yang lain. Dari 1.000 lamaran, panggilannya ada 100. Dari 1.000 lamaran itu, aku ngirim lamarannya itu via apa? Ada yang via email, ada yang via website perusahaan, ada lewat job portal A, B, C, ada lewat LinkedIn. Ada 6 channel yang aku pakai untuk ngelamar, katakanlah tadi 1.000 lamaran, gitu kan. Yang udah manggil ke tahap selanjutnya ada 100. Dari 100 lamaran itu ternyata 70 dari email, 20 dari LinkedIn, 10 dari website. Padahal aku ngirimnya tuh pakai 6 channel, tapi yang manggil kok cuma 3. LinkedIn, website, sama email. Nah, lihat nih, cek ulang nih, cara ngelamar lewat job portal ABC gimana, bagus nggak? Oh, via email udah, performnya udah banyak, aku pertahankan. Ini lewat LinkedIn ada yang manggil, kok cuma dikit? Intensitasnya coba aku tinggiin. Gitu. Oh, ini lewat apa tadi? Cuma 10 gitu. Ini juga lewat website, kok cuma dikit? Gitu. Nah, ini ada 3 yang nggak perform. Mau kamu perbaiki, atau ini nggak usah kamu lamar, tapi alokasi waktunya buat kamu tambah ke sini. Gitu loh. Analisis-analisis kayak gitu tuh bisa dilakukan, ada dasarnya. Yang kamu lakukan, nggak bisa kamu selalu menduplikat orang. Banyak orang bikin kesalahan di tahun 2022 adalah, aku nanya temanku kak yang kemarin dapat kerja, dia bilangnya pakai CV ATS aja, aku bikin kok nggak ada perform, kok nggak ini, kok nggak manggil, padahal aku udah persis loh kayak yang dia saranin. Kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Gitu. Tapi kan kalau kayak gini kan Iya jadi sih. lebih lebih enak ya kayak gitu, ya kan? Itu dulu, ini basic Iya. dulu ya. Ini aku belum belum terlalu masuk ke jawaban pertanyaanmu nih gitu. Karena ini bener-bener basic banget gitu. Gitu. Ya. Mungkin nanti bisa ini video ini kamu sharing ke teman-teman angkatanmu biar paham gitu. Oke? Oh Kalau iya ini baik. udah kalau ini udah paham nih, udah paham enak nih gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan kamu tadi bahwa bagusnya gimana? Oke? Ingat ya, kamu kan Iya. konten kreator. Oke, Iya. seorang konten kreator itu harus gini, job seeker itu harus yakin dan meyakinkan. Yakin dan meyakinkan tuh ibaratnya, kalau aku nggak yakin sama diriku sendiri, gimana perusahaan bisa yakin sama aku, kan gitu. Oke, Iya. sehingga apa yang kamu kuasai gitu, harus kamu yakini dan harus meyakinkan. Suka nggak suka, mau nggak mau, karena kamu nggak dikenal oleh perusahaan, suka nggak suka mau nggak mau kamu harus sadar bahwa kita akan dinilai dari apa yang tertulis gitu. Walaupun kamu terkenal secara visual, secara audio visual gitu-gitu ya, tapi kan kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Sehingga pada saat menulis tadi, pastikan informasinya itu satu, jujur, dua, relevan, tiga, lengkap, empat, menarik, lima, up to date. Aku ulang lagi ya. Jadi semua yang kamu tulis Iya. itu harus jujur, relevan, lengkap, menarik, dan up to date. Kayak gitu. Up to date. Mau Iya. bentuknya CV ATS friendly atau kreatif, harusnya nggak ada masalah. Tapi Oke. jangan dibatasi yang namanya tertulis itu harus semuanya di dalam CV.
Barangkali ada yang di dalam CV, sisanya itu di lampiran. Oke. Barangkali ada yang di CV, sisanya itu di lampiran. Kalau masih nggak cukup, sisanya di sosmedmu. Gitu. Barangkali kalau di CV nggak cukup, portofoliomu 40 halaman, mau kamu taruh di mana? Bikin terpisah portofoliomu, taruh di Google Drive, linknya ditaruh di CV-mu. Kan gitu. Iya. Jadi jangan langsung semuanya dijejalin jadi satu, akhirnya tidak fokus untuk dibaca. Kayak gitu. Selain itu, yang banyak dilupakan orang adalah menggunakan sosial media gitu sebagai pendukung pertimbangan perusahaan untuk nyeleksi kamu. Banyak orang menggunakan sosial media ngerasanya ini kan area privasiku, ini area entertainmentku. Padahal banyak orang keterima kerja gara-gara di review IG-nya, di review TikTok-nya, di review LinkedIn-nya, di review YouTube-nya, di review blog-nya, website-nya, kayak gitu. Nah, sekarang coba ibaratnya kamu sejauh ini, apakah sudah mengoptimasi LinkedIn dengan baik dan benar? Sosmed yang kamu butuhin nomor satu tuh LinkedIn dulu, gitu. Gitu. Yang kedua apa? Misalkan Instagram boleh. Sekarang pikirin gimana caranya. Misalkan kamu jurusanmu apa? Pokoknya konten kreator ya. Gimana caranya orang nyasar di IG-mu tuh, Multimedia. orang tuh yakin kamu tuh lulusan multimedia, gitu. Tonjolin ilmu-ilmu kamu ya yang cuma diperoleh di ilmu multimedia untuk membuat konten di IG. Nggak bisa dilakukan atau dibuat oleh konten kreator yang nggak kuliah di bidangmu. Misal, boleh. Kamu yang punya ide, gitu. Kan banyak sekarang konten kreator yang sebenarnya background-nya macam-macam kan, kayak gitu. Gitu dulu. Oke. Iya. Terus sekarang TikTok sama gitu. Nggak usah terlalu meduliin followernya dulu, berapa view, berapa like, berapa komen, berapa share. Nggak usah lihat-lihat itu dulu. Gitu. Bikin konten aja yang rutin. Nanti kalau bagus juga dianggap bagus kok. Gitu. Atau juga kalau kamu keterima di perusahaan, kamu nggak ngelola akun pribadimu, kamu ngelola akun perusahaan. Kayak gitu. Ya, gitu. Kamu pasti punya kelebihan di sana, gitu kan. Gitu. Jadi, atau misalkan, gimana caranya orang kalau nyasar di IG ku, aku arahin ke LinkedIn. Gimana kalau orang nyasar di TikTok ku, aku arahin ke LinkedIn ku. Gimana kalau orang nyasar di website ku, aku arahin ke LinkedIn ku, gitu. Ada backlink ke LinkedIn semua, gitu. Bisa kamu bikin kayak begitu, gitu. Jadi, balik lagi, definisi dari kita harus sadar bahwa kita akan dinilai dari apa yang tertulis itu, tidak hanya apa yang ada di CV, apa yang ada di lampiran, tapi di sosial media kita. Apalagi nanti ada tes ini nih, rekrutmen BUMN atau perusahaan lain gitu. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan sosial media Iya. check. Gimana ada sosial media check? Dicek IG-nya cuma ada following follower, nggak ada postingan. Begitu ada postingan diprotek. Padahal kamu bilangnya kamu orangnya konten kreator banget. Kamu kemarin banyak tuh, kemarin ada yang pengen daftar jadi live streamer gitu. Banyak yang gagal. Waktu dicek sosmednya cuma ada following follower. Begitu dicek, ya tadi nggak ada postingan. Ada yang ada postingannya tapi nggak ada muka dia sama sekali. Gimana kita yakin kalau kamu kebiasa ngomong dan lain-lain? Itu nggak ada, gitu. Kenapa? Tadi yang pertama adalah kamu harus yakin dan meyakinkan. Nomor dua, kamu harus sadar bahwa kamu dinilai dari apa yang tertulis. Dan yang nomor tiga adalah kamu harus sadar kamu bukan kandidat tunggal, gitu. Kamu nggak harus Iya. kelihatan jelek. Kamu udah baik, tapi tidak kelihatan lebih baik dari yang lain, belum tentu kita jadi pilihan, gitu. Makanya kalau bisa mengoptimalkan itu semua, kan jadinya performnya bagus, gitu. Oke, balik lagi, sampai titik ini, aku belum terlalu jawab pertanyaan kamu, gitu. Karena basic-basicnya di situ dulu. Biar kamu paham dari basic, karena sesi general. Sesi general kamu harus paham dari basic. Nah, kalau ini semua udah paham, sekarang kamu sadarin dulu. Tanpa aku ngelihat performa kamu sejauh ini pakai dokumen-dokumen yang nanti kita akan bahas di sesi detail ya, kayak gitu. Aku akan menyarankan kalau namanya konten kreator itu, silahkan kamu ngelamar pakai CV tipe kreatif, kayak gitu. Oke? Atau, Iya. atau CV-nya tipe ATS friendly, tapi dilampirin portofolio kreatif, gitu. Boleh. Karena sebenarnya semuanya tetap bagus sih. Jadi gini, CV itu akan menunjukkan ini ya. Kamu kan pasti udah paham CV dan portofolio. CV itu kamu menyantumkan perjalanan profesional, perjalanan karir. CV itu perjalanan karir, portofolio itu bukti karya. Bukti karya di perjalanan ini. Di CV kamu nulis nih loh, misalkan saya pengalaman
selama 2 tahun sebagai konten kreator di PT ini. Di portofolio kan kamu nunjukin selama 2 tahun di sini, ini loh hasil karya saya. Nih website, ini landing page, ini sosmednya, ini engagementnya gitu kan. Jadi ini tuh perjalanan Iya. karir, ini bukti karya gitu. Nah sebenarnya kalau kamu bisa selalu melampirkan portofolio, CV ini mau kreatif atau ETS friendly itu nggak masalah. Menurutku ya ini ya. Mungkin kamu kalau belajar dari tempat lain bisa beda gitu, ya kan? Tapi kan ada 2 momen Iya. nih. Ada momen di mana kamu bisa mengirimkan CV dengan melampirkan portofolio. Ada momen kamu bisa ngirimin CV tanpa bisa ngelampirin portofolio. Ya dong. Iya. Misalkan kalau lewat apa job portal tertentu, barangkali ada ukuran Job maksimal portal, berapa iya. MB. Apalagi kalau ada yang via email, tapi ada batasan maksimal 2 MB. Padahal portofolio sih kadang Iya. gambar-gambar banyak tuh, gitu. Iya, Jangan banyak sampai banget. kamu tetap mengorbankan lampiran portofolio di press, kompres, gitu. Ukurannya masuk, dilampirin, nggak kamu cek, dibuka ternyata nggak bisa dibaca. Jangan sampai kita mengirimkan dokumen yang kita Mm-mm. sendiri nggak bisa baca, gitu. Jadi kamu bikin strategi. Gimana apa dokumen yang aku siapkan pada saat aku bisa sambil ngelampirin portofolio dan apa yang harus aku siapkan pada saat aku nggak bisa melampirin portofolio. Ideku tadi adalah kalau kamu bisa kirimkan dengan portofolio, CV-nya mau ATS friendly atau kreatif terserah. Nanti kita di sesi detail kita bahas dulu. Yang penting tadi portofolio harus tetap dilampirkan gitu. Oke, itu kalau bisa dikirimkan kan gitu. Tapi kalau nggak bisa dilampirkan, berarti gimana? Tetap ada CV, bisa kreatif atau ATS friendly, tapi portofolionya kamu taruh di suatu tempat, contohnya tadi Google Drive, linknya kamu taruh di CV-mu, portofolio titik dua hyperlinknya apa, atau portofolio atau kamu kasih QR code, terus ada bawahnya ada tulisan portofolio gitu, terserah. Lebih gampang hyperlink sih, tinggal diklik. Jadi nanti di CV-mu itu ada 3 hyperlink, satu hyperlink email, satu hyperlink akun LinkedIn, satu Iya. hyperlink portofolio. Paham ya? Gitu. Iya, paham, Pak. Kayak gitu saranku gitu. Semua Iya. didasari dengan history kamu sejauh ini perform gimana gitu. Tapi dari basic tuh urutannya begitu ya. Nah, nanti kalau lupa tonton dari awal. Gitu, Ri, gitu ya. Oh, Oke, iya, semoga siap. jelas atau mungkin ada tambahan boleh, ada respon boleh. Minum dulu Iya, boleh. jelas banget, Pak. Iya, Pak. Ini mohon maaf ya, nanyanya dari basic banget karena udah lama nih nggak lamar-lamar lagi. Dari Oh, nggak awalnya apa-apa. freelance, tiba-tiba tiba-tiba pengen cari kerja lagi. Oke, Karena yang nah kemarin saya cerita itu. Iya. menarik nih. Kamu berarti kan orang yang sudah Mm-mm. punya pengalaman kerja kan? Iya. Ini menarik banget. Itu nilai plusmu. Gini, orang yang sudah punya pengalaman kerja wajib banget memamerkan pengalaman kerja itu. Di CV atau dokumen pendukung atau sosial medianya, pengalaman kerja kamu harus ditunjukkan lewat 3 cara. Kamu harus menunjukkan kamu itu pernah punya tanggung jawab apa. Iya. Yang kedua, selama kamu punya pengalaman kerja itu, kamu punya prestasi apa. Dan yang ketiga, saat kamu punya pengalaman kerja itu, setelah selesai dari pengalaman kerja itu, akhirnya kamu punya skill apa. Jadi orang yang sudah punya pengalaman kerja di CV-nya itu harus menunjukkan pernah punya tanggung jawab sebesar apa, se-challenging apa, ya kan? Kemudian dari tanggung jawab itu selama periode tersebut kamu udah punya prestasi apa. Dan setelah kamu punya Mm. pengalaman kerja itu, akhirnya kamu sekarang bisa apa? Tanggung jawab itu nanti munculnya di breakdown pengalaman kerja di CV, ya kan? Prestasi mungkin bisa ditulis di situ atau bikin satu section sendiri, satu elemen CV sendiri dengan judul achievement atau pencapaian gitu kan. Dan sekarang Iya. kamu bisa apa? Nanti muncul di elemen CV di bagian skill gitu. Gitu. Itu di CV bahwa nih loh, saya pernah punya tanggung jawab ini. Selama di sini saya punya Mm-mm. prestasi ini. Terus gara-gara saya kerja itu, saya akhirnya punya skill ini. Aku jelasin satu-satu.
Aku bilang tanggung Iya. jawab, bukan job deskripsi, tapi tanggung jawab gitu. Hmm. Oke. Kalau job deskripsi itu gini, aku misalkan pedagang bakso. Job deskku adalah menjual bakso ke calon pembeli, membuatkan bakso ke calon pembeli gitu. Itu namanya job desk. Tapi kalau tanggung jawab gitu ya, yang harus kamu tonjolkan itu adalah misalkan menjual rata-rata 200 mangkok bakso per hari. Paham nggak? Kayak gitu. Oh iya Pak. Bedanya bukan job desk, tapi tanggung jawab. Oke. Jadi jangan ragu munculin angka gitu. Gitu. Kalau aku jadi Oh iya manajer, sih, aku saya belum. akan nulis job desk. Kalau job desk nih gitu. Manajer berarti Ya. mengatur jalannya, misal aku manajer operasional. Aku cuma nulis mengatur jalannya operasional produksi ABCD untuk menjamin kualitas produksi dengan baik dan benar. Itu kayak general banget gitu. Gitu. Yang kita butuh tahu tuh adalah tanggung jawabmu gitu. Mungkin bisa disampaikan dulu dengan angka. Misal, memimpin 50 orang tim yang terdiri dari 5 orang supervisor dan 45 orang staff untuk melakukan operasional produksi produk ini gitu. Atau misalkan aku jadi supervisor sales kacamata gitu. Kalau job desk ya memimpin atau memimpin penjualan kacamata gitu ke calon pembeli gitu. Terlalu general. Mungkin kamu bisa sampaikan gitu. Memimpin penjualan 5 merek kacamata di 10 outlet yang tersebar di Jabodetabek misalkan gitu. Beda ya gitu. Gitu Iya antara beda. deskripsi. Karena kalau deskripsi itu semua ya namanya penjual ya semua kayak gitu, namanya penjual bakso ya semua kayak gitu. Tapi kamu pengen nonjolin yang mungkin aku lakukan tapi penjual yang lain nggak lakukan apa misalkan gitu. Itu yang harus kamu bisa tulis kayak gitu di CV. Banyak orang salah nulisnya di situ. Harusnya di breakdown itu malah nggak di breakdown. Nah yang lebih parah lagi adalah nulis pengalaman kerja hanya pernah. Hanya pernah ini sebenarnya bener, tapi ini adalah apa ya namanya ya, cara penulisan 10 tahun yang lalu ke belakang. Jadi cara nulis 10 tahun yang lalu ke belakang, orang nulis di CV itu biasanya cuma pernah. Pernah itu apa? Cuma nulis nama perusahaan, periode jabatan. Saya pernah kerja di sini kapan sampai kapan. That's it. Itu nggak berlaku di sekarang. Mungkin masih berlaku tapi nggak banyak. Kecuali jabatanmu tinggi banget. Kamu levelnya tuh udah kayak VP, manager, direktur gini gitu yang nggak perlu di breakdown. Orang tuh udah percaya sama kamu. Itu Oh, iya. sangat-sangat berguna. Tapi kalau kamu nulis pengalaman kerja nggak di breakdown, udah nggak di breakdown, CV-nya dibikin ATS friendly lagi. Maka aku cenderung akan yakin Iya. bahwa CV-mu akan mudah dibaca, tapi yang dicari nggak ketemu. Karena banyak kata kunci itu muncul dari penjabaran tadi. Tanggung jawab dari masing-masing peran kamu Hmm. di role-role tertentu tadi. Kata-kata kunci itu kan ngebaca di situ. Akan banyak muncul kata kunci di situ yang kadang dalam bentuk bentuk verb ya atau kata kerja, kadang ada yang bentuk frasa-frasa tertentu, kadang ada yang nama-nama bahasa, nama software, nama pengetahuan industri gitu-gitu. Dan kata-kata kunci itu biasanya akan muncul di penjabaran tadi gitu. Ya sekarang kalau kamu cuma nulis misalkan saya kerja di bank ABCD tahun sekian sampai sekian jabatan teller kayak gitu. Apa bedanya teller kamu sama teller yang lain? Kita nggak ngelihat di situ gitu. Dan di ATS Friendly Hmm. nggak muncul kata kuncinya karena di penjabaran penjabaran satu orang dan orang yang lain itu kan beda-beda gitu. Gitu. Ya, itu yang mungkin kamu akan Iya. rasakan sebagai ATS Friendly-mu tidak berfungsi sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Kamu boleh curiga di situ. Tapi kalau dari 10 tahun yang lalu kayak 2013 ke belakang itu masih banyak CV kayak gitu yang cuma ditulis-tulis gitu. Tapi makin ke sini tuh lebih banyak yang harus dijabarin tadi. Jadi balance 3 atau 4 balance gitu. CV kan boleh 1 sampai 3 halaman. Jangan memaksakan diri CV-mu cuma 1 halaman.
daripada nulis seadanya, nulis secukupnya. Yang harusnya dijabarin malah nggak ditulis, yang harusnya nggak ditulis malah ditulis, yang harusnya dijabarin malah nggak dijabarin, yang harusnya nggak usah dijabarin malah ditulis panjang gitu. Itu namanya salah prioritas kalau kayak gitu nanti jatuhnya. Itu paham ya? Ini aku baru bahas poin Iya, pertama Pak. tadi sebagai orang punya pengalaman kerja, yaitu harus menjabarkan tanggung jawab yang pernah dimiliki. Yang kedua, prestasi. Prestasi itu boleh kalau misal kamu menang tertentu, menang lomba, menang apa, atau yang dapat hadiah macam-macam ya, viral lah, FYP lah, dapat piala piagam, apapun itu boleh. Tapi nggak soal itu juga boleh kok gitu. Misalkan tadi aku jadi pedagang sate gitu kan. Aku jualan sate selama setahun. Prestasiku ya tulis aja. Mampu menjual 1 juta tusuk sate ayam senilai sekian juta pada tahun 2022. Itu kan prestasi. Aku appreciate sendiri. Kenapa kalau aku anggap itu sebagai prestasi? Mungkin penjual sate ayam banyak, tapi nggak semuanya pernah jual 1 juta tusuk kan? Gitu. Iya. Itu loh. Kayak gitu loh contohnya. Namanya prestasi itu kayak begitu. Menjual berapa misalkan 1 juta pieces kacamata senilai sekian miliar selama 2023 gitu. Boleh gitu. Mungkin penjual kacamata banyak, tapi nggak semuanya pernah jualan sebanyak itu kan gitu. Jadi prestasi itu munculkan dalam Iya, betul. angka yang ada nominalnya boleh atau angka yang sebenarnya jumlah gitu. Mampu mengelola atau mampu membuat berapa misalkan 1.000 konten selama 1 tahun, atau enggak 1.000 deh, mampu membuat 5.000 konten selama 1 tahun dengan engagement sekian misalkan. Boleh. Itu mampu membuat berapa misalkan, terserah kamu sebut aja, 15.000 konten dalam waktu 15.000 konten dalam kurung gitu. Eh, Iya. katakanlah 10 konten per hari selama 2022 gitu. Gitu. Atau nggak usah yang banyak kayak Boleh ya. gitu. Atau bahasanya diperkecil lagi, mampu membuat 15 konten harian selama 2023 dalam kurung 5 konten artikel, 5 konten gambar, 5 konten video gitu. Malah jelas kan kayak gitu. Itu kemampuanmu tuh di situ Iya. gitu. Boleh gitu. Kalau kamu copywriter gitu, boleh gitu. Berapa banyak yang udah bisa kamu hasilkan? Berapa klien yang pernah kamu bikinin tulisan gitu. Gitu. Ya kan? Gitu. Boleh gitu. Iya, betul. Gitu-gitu. Itu adalah prestasi-prestasi yang bisa kita bikin angkanya, yang nggak perlu tadi ya harus dapat piala, piagam, viral, uang gini gitu. Jadi itu termasuk prestasi. Nih, teori prestasi itu kayak teori jari. Katakanlah jari dari pojok sampai pojok ini durasi. Ini tuh bulan katakanlah ya. Gitu. Atau tahun gitu. Jadi prestasi itu kamu bisa milih ini nih. Titik tertinggi dalam suatu periode atau jumlah dari semua jari ini aja. Contoh-contoh tadi kan aku ngomongin semua total ini. Tapi bisa juga kamu mau nyebut misalnya ini, the best apa pada bulan ini tahun sekian gitu. Misal kamu nyebut ini. Jadi paling titik tertinggimu boleh. Tapi kalau enggak ya totalin aja. Mampu menjual 1 juta unit motor senilai sekian miliar selama 1 tahun. Boleh pokoknya sebutkan angka-angka itu tadi. Ini baru yang nomor 2. Tadi nomor pertama adalah tonjolkan tanggung jawab. Yang nomor 2 itu adalah tonjolkan prestasimu apa selama di sana. Kamu harus bisa mengapresiasi itu. Bayangin tadi, seolah-olah kamu bilang apa. Kalau yang tadi itu seolah-olah mungkin banyak orang punya pengalaman kerja ini, tapi kan nggak semuanya pernah ngelakuin dengan tanggung jawab sebesar ini kan. Nah, dengan prestasi ini juga Iya. sama. Mungkin banyak orang sudah pernah punya jabatan kayak aku, tapi nggak semua orang punya prestasi kayak gini kan. Nah, gitu. Iya. Dan yang ketiga tadi adalah skill apa yang kamu miliki, yang kamu peroleh setelah kamu punya kerjaan tadi. Skill ini bisa dibagi jadi banyak hal. Ada soft skill sama hard skill, tapi aku nggak usah. Jadi kayak jangan fokus sama soft skill dulu ya. Sekarang fokus sama hard skill atau technical skillnya dulu. Technical skill itu ada 3. Yang pertama itu namanya industry knowledge atau pengetahuan industrimu gitu. Jadi bidang-bidang apa yang akhirnya kamu kuasai sekarang gara-gara kamu punya kerjaan itu. Content creation, video editing, copywriting, content writing, customer service, public relation, sales and marketing, gitu-gitu. Pokoknya yang hubungannya sama
pengetahuan bidang-bidang kamu itu bisa juga diturunkan dari nama-nama mata kuliahmu bisa gitu. Itu namanya pengetahuan bidang. Oh. Tonjolin itu di bagian skill. Yang kedua adalah tools atau alat. Tools ini bisa dibagi jadi dua, hardware atau software. Gara-gara pengalamanmu tadi, entah itu pak, jadi dari tadi itu aku ngomongin pengalaman tuh bisa pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman organisasi, pengalaman pendidikan gitu ya, gitu. Dari semua pengalaman itu akhirnya kamu jadi bisa tools apa, jadi mahir pakai hardware apa, software apa gitu. Sebut nama hardware-nya, sebut nama software-nya boleh, atau kegiatan dengan hardware dan software itu apa. Gitu. Kamu mau nulis Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Canva, Corel Draw gitu-gitu boleh. Atau kegiatan Iya. dengan itu apa, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, atau pembuatan laporan ini, pembuatan laporan ini, pembuatan ini gitu. Boleh tulis dua-duanya. Dan yang ketiga, jadi tadi yang pertama adalah pengetahuan industri atau industry knowledge, yang kedua itu adalah tools, alat, yang jadi hardware atau software, dan yang ketiga itu adalah language atau kemampuan bahasa. Jadi gara-gara kamu punya pengalaman kerja tadi, adakah kemampuan bahasa baru yang kamu kuasai selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Ya paling gampang bahasa Oh iya Inggris, bisa, bisa. atau mungkin Bahasa ada Inggris ya improve paling dari nggak. bahasa lain, boleh Mandarin, Jepang, Arab, gitu-gitu, boleh gitu. Itu yang kamu tonjolin. Kenapa kok di skill ini harus kamu tonjolin? Balik lagi, biar kamu bilang bahwa mungkin banyak orang udah punya pengalaman kerja kayak aku ini, tapi kan nggak semuanya bisa kerjanya itu pakai software-software ini kan. Aku bisa loh itu, mahir loh, nggak sekedar tahu gitu. Mungkin semua orang pernah kerja jadi ini, tapi nggak semua orang pernah megang alat-alat ini kan, gitu. Pernah aja belum, apalagi mahir, kayak gitu loh. Nah sekarang kalau digabungin Iya bahwa betul. kamu seolah-olah bilang bahwa mungkin banyak orang punya pekerjaan, pernah punya kerjaan kayak aku gini, tapi nggak semua orang pernah punya tanggung jawab sebesar ini, pernah punya prestasi ini, dan pernah megang ini, bisa ini, gitu. Dan itu tertulis. Kenapa tertulis? Karena kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu di awal. Nanti dikonfirmasinya saat kamu dikasih kesempatan untuk interview. Itu. Paham ya? Panjang kan? Gitu, panjang. Iya. Karena memang kayak Ya begitu paham Pak. urutannya. Tapi nanti sekali kamu paham, tuh keinget terus tuh. Kayak gitu. Oke, jadi nanti boleh di-share ke teman-teman yang belum paham. Gitu. Biar Iya. apa? Ya biar saling tolong menolong gitu. Biasanya gitu. Kalau ini keterima, ini keterima, keterima, tetap ini yang keterima ini nanti bantu yang ini, gitu-gitu. Aku sering lihat itu. Iya Gitu ya. Pak. Iya betul. Iya Pak. Baik. Oke. Sampai di sini cukup jelas? Iya cukup jelas Pak. Udah Oke. saya catat juga. Oke.